Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, mata kuliah TK1 Analisis Data Spasial akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk proyek regresi spasial dengan judul Perbandingan Model Regresi Spasial dan Machine Learning pada Proporsi Tenaga Kerja Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2024. Di sini kelompok kami ada saya sendiri, Fajrina Jasani, dan ada rekan saya, Ferdinand dan Rosa. Berikut isi pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian studi literatur, lanjut dengan metode penelitian, dan hasil dan pembahasan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Di sini akan dibahas mengenai pendahuluan. Masalah kesetaraan gender masih menjadi isu penting dalam pembangunan manusia di Indonesia. Berdasarkan laporan World Economic Forum tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke-85 dari 153 negara dalam hal kesenjangan gender. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses dan peluang yang setara dengan laki-laki, khususnya di sektor ketenaga kerjaan. Isu ketimpangan ini semakin kompleks seiring berkembangnya dinamika sosial dan ekonomi. Nah, salah satu indikator yang dapat mencerminkan ketimpangan tersebut adalah proporsi tenaga kerja perempuan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, distribusi tenaga kerja perempuan antar wilayah menunjukkan variasi yang menarik untuk dianalisis secara spasial. Sejalan dengan latar belakang kami, maka didapatkan masalah yang pertama ada bagaimana pengaruh variabel umur, harapan hidup atau UHH, harapan lama sekolah atau HLS, rata lama sekolah atau RLS, dan pengeluaran per kapita atau PPK terhadap proporsi tenaga perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2024. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana perbandingan efektivitas dan akurasi antara model regresi spasial dan model machine learning dalam memprediksi proporsi tenaga kerja perempuan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kinerja model regresi spasial dan model machine learning dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang paling signifikan dalam mempengaruhi proporsi tenaga kerja perempuan. Dari rumusan masalah, diketahui tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh UHH, HLS, RLS, dan PPK terhadap proporsi tenaga kerja perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, kemudian membandingkan efektivitas dan akurasi model regresi spasial dengan model machine learning dalam memprediksi proporsi tenaga kerja perempuan, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang paling signifikan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja model regresi spasial dan machine learning dalam memprediksi proporsi tenaga kerja perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikutnya kita memasuki bagian studi literatur. Ada 3 penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai sumber. Yang pertama, Spatial Allocation Model for Human Development Index in South Sulawesi Province, yang ditulis pada tahun 2024 oleh Dianita Suhu dan rekan. Kemudian ada Comparing Spatial Regression to Random Forest for Large Environmental Datasets, yang ditulis oleh Eric W. dan rekan pada tahun 2020. Dan yang ketiga ada proporsi perempuan yang bekerja pada posisi manajerial di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2021 dengan pendekatan Visible Generalized Risk Square, yang ditulis oleh Usha Rofi dan rekan pada tahun 2023. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan, ada beberapa informasi yang kami dapat. Seperti pada artikel pertama, bahwa terdapat autokorelasi spasial dalam distribusi IPM di Provinsi Sulsel, di mana digunakan model spatial lag dan spatial error yang memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan model regresi biasanya. Kemudian kita juga bisa comparing spatial regression dengan menggunakan machine learning, di mana RFRK menghasilkan akurasi prediksi yang terbaik, di mana RMSE-nya itu yang terendah. Dan variabel-variabel yang digunakan untuk proporsi perempuan yang bekerja pada posisi manajerial kami lihat pada artikel ketiga, yaitu bisa menggunakan UHH, TPAK, dan lainnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai regresi linear. Nah, regresi linear merupakan salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel Y dengan satu atau lebih variabel independen X. Tujuan utama dari regresi linear adalah untuk menjelaskan, memprediksi, atau memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen dengan mengasumsikan adanya hubungan linear antara keduanya.
Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus yang mempresentasikan bagaimana perubahan pada variabel independen diikuti oleh perubahan yang konsisten pada variabel dependen. Nah, untuk model umum dari regresi linear dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya terdapat beberapa uji untuk regresi linear. Berikut akan dibahas mengenai uji T dan uji F. Nah, uji signifikansi parsial atau uji T ini di sini digunakan untuk menguji apakah masing-masing koefisien regresi berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Untuk hipotesisnya yaitu H0 ketika beta K sama dengan 0 dan hipotesis satunya ketika beta K tidak sama dengan 0. Nah, di sini kemudian untuk uji F yaitu atau uji signifikansi simultan digunakan untuk melihat signifikansi parameter dalam model secara bersama-sama. H0-nya ketika hipotesisnya untuk H0 ketika beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta Q yaitu sama dengan 0 dan H1-nya atau HH alternatifnya itu ketika minimal terdapat satu beta K tidak sama dengan 0. Regresi linear memiliki 4 uji asumsi klasik, yaitu antara lain uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini memiliki tujuan untuk memastikan residual berdistribusi normal. Uji normalitas memiliki alat uji yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau bisa juga dengan menggunakan uji Sapir-Whorf dan atau bisa juga menggunakan uji melihat dari normal probability plot. Kemudian untuk uji autokorelasi ini bertujuan untuk memastikan error tidak saling berkorelasi dengan alat ujinya itu adalah uji Durbin-Watson. Nah, kemudian yang selanjutnya ada uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen. Nah, untuk uji multikolinearitas ini diuji dengan melihat nilai VIF atau VIF yang memiliki rumus sebagai berikut. Multikolinearitas terjadi jika ada variabel independen atau peubah bebas yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 0. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas yaitu memastikan error memiliki variansi yang konstan. Dengan alat ujinya itu adalah uji Bruce-Pagan atau bisa juga dengan uji White-test atau bisa melihat plot residual versus fit. Dengan semuanya memiliki hipotesis sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai regresi spasial yang menjadi topik utama kita kali ini. Jadi, regresi spasial merupakan pendekatan dalam analisis regresi yang digunakan ketika terdapat indikasi ketergantungan spasial antar unit observasi dalam data. Nah, ketergantungan ini muncul karena lokasi atau kedekatan geografis antar unit observasi itu dapat mempengaruhi nilai dari variabel yang diamati. Dalam konteks ini, asumsi independensi antar observasi yang mendasari regresi linear klasik tidak lagi terpenuhi. Sehingga, di sini diperlukan model yang dapat menangani autokorelasi spasial secara eksplisit. Dalam regresi spasial dibutuhkan yang namanya matriks pembobot spasial. Nah, matriks ini digunakan untuk memformalkan kedekatan atau hubungan spasial antar wilayah. Matriks pembobot spasial itu dilambangkan dengan matriks W yang berukuran N kali N, di mana N adalah jumlah unit wilayah. Di sini akan dibahas mengenai dua jenis matriks pembobot spasial, yaitu distance-based weights yang berdasarkan jarak, dan juga contiguity-based weights yang berdasarkan persinggungan. Untuk distance-based weights, di sini ada yang namanya K-nearest neighbor atau KNN, yang juga menjadi teori atas penelitian kami. Jadi untuk KNN ini, bobot diberikan hanya ke tetangga terdekat, sedangkan sisanya akan diberikan 0. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide. Dan selanjutnya ada contiguity-based weights, yaitu untuk melihat apakah dua wilayah berbagi batas secara langsung atau tidak. Di sini ada 3 jenis, yaitu rook, bishop, dan queen. Di mana rook ini berdasarkan sisi, bishop berdasarkan sudut, dan queen adalah gabungan dari rook dan bishop. Setelah membangun matriks pembobot spasial, di sini akan dilakukan uji-uji sebelum masuk ke regresi spasial. Yang pertama adalah uji Morans-Eye dan dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier. Di sini akan dibahas mengenai uji Morans-Eye terlebih dahulu. Uji Morans-Eye merupakan salah satu metode statistik yang paling umum digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial secara global dalam data. Nah, nilai Morans-Eye ini berada dalam rentang min 1 sampai 1, di mana ketika I-nya positif itu menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif, di mana polanya ini cenderung berkelompok.
Sedangkan untuk I-nya negatif, itu menunjukkan autokorelasi spasial negatif, di mana nilai-nilai ini cenderung lebih tersebar gitu. Nah, ketika I-nya sama dengan 0, itu berarti tidak ada autokorelasi spasial. Nilai Moran's I dapat dihitung pada rumus dalam slide, dan di pojok kanan itu ada ilustrasi yang menggambarkan ketika nilai Moran's I-nya itu semakin negatif, maka data cenderung lebih tersebar, sedangkan jika Moran's I indeksnya itu lebih positif, itu akan polanya menjadi lebih berkelompok. Setelah uji Moran's I, dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier. Jadi kalau untuk uji Moran's I tadi untuk mendeteksi autokorelasi spasial, nah Lagrange multiplier ini untuk mendeteksi keberadaan dependensi spasial. Selain itu, Lagrange multiplier juga dapat digunakan untuk menentukan jenis model regresi spasial yang lebih sesuai. Apakah spatial lag model atau SAR, atau spatial error model atau SEM, atau bahkan bisa keduanya. Gitu ya. Di sini untuk Lagrange multiplier lag itu menguji hipotesis nol bahwa tidak terdapat pengaruh spasial lag dari variabel dependent. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk Lagrange multiplier error, di sini untuk menguji apakah terdapat autokorelasi spasial dalam residual. Dan rumusnya juga dapat dilihat pada slide. Selain itu juga ada kombinasi dari keduanya yang disebut dengan Lagrange multiplier SAR. Oke, berikut ditampilkan tabel perbandingan dari model regresi spasial. Dan yang menjadi fokus kami adalah 3 jenis model, yaitu SAR, SEM, dan juga SARMA. Rumus umum dari masing-masing model dapat dilihat pada slide. Dan untuk parameter spasialnya, SAR itu adalah rho, SEM adalah lambda, dan SARMA adalah rho dan lambda, karena merupakan gabungan atau kombinasi dari model SAR dan juga SEM. Nah, intinya, tujuan dari masing-masing model ini adalah untuk SAR, itu untuk mengakomodasi efek keterkaitan langsung antar wilayah pada variabel dependent. Jadi kata kuncinya di sini adalah dependent. Sedangkan SEM itu untuk mengoreksi bias akibat korelasi spasial dalam error, sesuai dengan namanya yaitu spatial error model. Jadi fokusnya adalah di sini mengenai error atau residual. Dan untuk SARMA itu karena merupakan gabungan atau kombinasi dari SAR dan juga SEM, jadi akan menangani dua jenis efek spasial sekaligus. Kemudian, untuk pembahasan tentang machine learning, di mana ML merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis tanpa ada pemrograman yang secara eksplisit. Dalam konteks analisis spasial dan regresi, ML telah menjadi alat yang sangat efektif untuk menangani hubungan nonlinear, interaksi kompleks antar variabel, serta data yang berdimensi dengan tinggi. Nah, keunggulan dari ML adalah kemampuannya untuk menangkap pola tersembunyi dalam data, terutama ketika hubungan antar variabel itu tidak linear atau mengandung noise. Dalam penelitian ini, ada 3 algoritma machine learning yang terpilih, yaitu random forest, support vector regression, dan gradient boosting machine. Kemudian, untuk penjelasan mengenai masing-masing machine learning yang digunakan, yang pertama ada random forest. RF adalah salah satu algoritma ensemble learning yang dikembangkan oleh Breiman pada tahun 2001. Ini menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree yang meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi overfitting. Setiap pohon dalam RF dibangun menggunakan subset acak dari data atau baking, dan fitur randomness-nya itu yang menghasilkan prediksi akhir berdasarkan rata-rata atau voting dari seluruh pohon yang ada. Seperti gambar, banyak cabang-cabang pohon yang ada dari yang merah dan ungu. Kemudian jenis cabang-cabang tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang kemudian keputusan tersebut dikumpulkan dan di-voting dan diambil rata-rata sehingga menghasilkan akurasi dan prediksi yang terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah support vector regression atau SVR. SVR merupakan salah satu konsep dari machine learning yang diadaptasi dari SVM untuk menyelesaikan masalah regresi. SVR bekerja dengan mencari hyperplane yang optimal untuk meminimalkan error. Berbeda dengan metode regresi tradisional yang berfokus pada meminimalkan kesalahan kuadrat, SVR menggunakan epsilon intensive loss function, di mana kesalahan diabaikan selama masih dalam batas toleransi atau epsilon, seperti pada gambar. Kemudian metode yang ketiga yaitu GBM atau Gradient Boosting Machine. GBM adalah salah satu teknik ensemble learning yang membangun model prediktif secara bertahap melalui proses boosting, di mana setiap model baru dikonstruksikan untuk mengoreksi kesalahan prediksi model sebelumnya. GBM menggunakan pendekatan gradient descent untuk meminimalkan loss function, seperti MSE untuk regresi. Secara matematis, prediksi GBM dinyatakan sebagai fmx sama dengan fm-1x ditambah lambda m hmx, di mana fmx adalah model pada iterasi ke m, hmx adalah weak learner, dan lambda m adalah koefisien pembelajaran. Nah, di sini GBM mempunyai fleksibilitas yang tinggi karena dapat mengakomodasi loss function dan kecocokan data heterogen. Nah, keunggulan utama dari
GBM adalah ketahanannya terhadap overfitting dan dapat mengenangani hubungan data yang non-linear dan interaksi antar variabel tanpa memerlukan transfer data yang kompleks. Kemudian, untuk pemilihan dan perbandingan model akan digunakan kriteria evaluasi model. Ada 3, yang pertama adalah R-square atau koefisien determinasi. Merupakan ukuran statistik yang menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen atau prediktor dalam model regresi. Skalanya itu dari angka 0 hingga 1. Di mana rumusnya itu adalah R-square sama dengan SSR atau sum square residual per SST atau sum square total. Kemudian yang kedua ada AIC atau Aikaike Information Criterization. AIC memperkirakan seberapa baik model dalam memprediksi data baru, menyimbangkannya dalam kompleksitas model dengan kemampuan fit terhadap data. AIC juga memberikan penalti untuk penambahan parameter dalam model, sehingga model dengan lebih sedikit parameter dan fit akan memiliki nilai AIC yang lebih rendah. Rumus dasarnya adalah AIC sama dengan 2K min 2 ln L. Dan yang terakhir ada RMSE atau root mean square error. RMSE adalah ukuran seberapa besar error prediksi model. Ini adalah akar kuadrat dari rata-rata kuadrat perbedaan antar variabel yang digunakan. Selanjutnya akan dibahas mengenai data dan metode penelitian pada bagian ini. Pada data kami memiliki variabel dependen dan 4 variabel independen. Untuk variabel dependen atau Y yang kami gunakan di sini adalah proporsi tenaga kerja perempuan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Kemudian untuk variabel independen yang kami gunakan, yang pertama ada umur harapan hidup atau UHH menurut jenis kelamin menggunakan satuan tahun. Kemudian ada harapan lama sekolah atau HLS menurut jenis kelamin menggunakan satuan tahun. Dan yang ketiga ada rata-rata lama sekolah atau RLS menurut jenis kelamin menggunakan satuan tahun. Dan yang terakhir adalah pendapatan per kapita atau PPK yang disesuaikan menurut jenis kelamin menggunakan satuan juta. Berikut merupakan cuplikan data yang kami gunakan. Di sini data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Unit pengamatan yang digunakan adalah seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten atau kota. Berikut adalah alur tahapan dari metode penelitian kami. Yang pertama ada collecting data atau melakukan pengambilan data dari website BPS, kemudian kita melakukan pre-processing pada data yang kami ambil dari BPS tersebut, yaitu melakukan pembersihan data duplikat atau missing value dan lainnya. Kemudian kita lakukan EDA untuk melihat pola penyebaran pada masing-masing variabel. Kemudian kita melakukan uji asumsi untuk melihat asumsi residual, bentuk matriks pembobot spasial, dan uji indeks Moran's I. Kemudian kita melakukan Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier ini untuk mendeteksi dependensi spasial. Kemudian kita melakukan model regresi spasial, yaitu melakukan pemodelan dengan model regresi spasial seperti SAR, SEM, atau SARMA. Kemudian kita melakukan regresi dengan machine learning juga. Di sini kita menggunakan regresi yang random forest, SVR, dan GBM. Kemudian kita membandingkan model yang terbaik antara machine learning atau regresi spasial, dan yang terakhir kita akan melakukan interpretasi pada hasil tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan pada bagian ini. Lanjut ke statistika deskriptif. Di sini akan dibahas statistika deskriptif dari proporsi tenaga kerja perempuan dan UHH. Untuk dari peta tersebut dapat terlihat bahwa dengan proporsi tenaga kerja perempuan ini tertinggi di Luwu Utara, kemudian Toraja, Selayar, Sopeng, dan Toraja Utara. Untuk sebaliknya, wilayah dengan proporsi terendah antara lain Makassar, Goa, Palopo, Parepare, dan Maros. Perbedaan ini mengidentifikasikan adanya variasi konteks sosial ekonomi di tiap wilayah, di mana daerah pedesaan cenderung memiliki partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya peran perempuan dalam sektor informal atau pertanian di pedesaan, sedangkan di wilayah urban mungkin terdapat hambatan struktural atau budaya yang lebih membatasi peran perempuan dalam dunia kerja formal. Kemudian untuk UHH di sini dapat kita lihat dari peta bahwa UHH perempuan tertinggi adalah Makassar
kemudian Toraja Utara, kemudian Toraja, Pinrang, dan Parepare. Sementara itu, wilayah dengan UH perempuan terendah adalah Baru, Bantaeng, Sinjai, Pangkep, dan Bone. Dari situ kita bisa lihat bahwa UH perempuan cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan yang memiliki akses layanan kesehatan yang lebih baik seperti Makassar dan Parepare. Sebaliknya, beberapa kabupaten dengan UH rendah terbesar di bagian tengah dan selatan Sulsel yang kemungkinan besar masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan, sanitasi, serta kesadaran hidup sehat. Untuk RLS, dari visualisasi bisa dilihat bahwa RLS perempuan tertinggi adalah Makassar, diikuti dengan Palopo, Parepare, Enrekang, dan Luwu Timur. Sebaliknya untuk RLS perempuan terendah berada di Janeponto, kemudian Wajo, Bantaeng, Takalar, dan Bone. Dari situ bisa dilihat bahwa perkotaan cenderung memiliki RLS yang lebih tinggi, mencerminkan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, wilayah dengan angka terendah didominasi oleh kabupaten di bagian selatan dan tengah provinsi, yang kemungkinan masih menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, baik dari sisi ekonomi, geografis, maupun sosial budaya. Kemudian untuk HLS dapat dilihat dari peta bahwa wilayah dengan HLS perempuan tertinggi adalah Makassar, kemudian Palopo, Parepare, Enrekang, dan Toraja. Untuk yang terendah ada Janeponto, Luwu Utara, Bantaeng, Takalar, dan Pangkep. Dari situ kita bisa lihat bahwa kota-kota besar dan wilayah dengan akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki HLS yang lebih tinggi, mencerminkan peluang pendidikan yang jangka panjang yang lebih terbuka bagi perempuan. Sementara itu, wilayah dengan angka terendah cenderung berada di kabupaten non-perkotaan yang mungkin masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas pendidikan serta mendorong partisipasi sekolah jangka panjang bagi anak perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk PPK bisa dilihat yang tertinggi ada di Makassar, Parepare, Palopo, dan Bulukumba, dan yang terendah ada di Toraja Utara, Toraja, Goa, Takalar, dan Bone. Hal ini bisa berarti bahwa wilayah perkotaan dan pusat ekonomi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan berpenghasilan lebih tinggi, serta fasilitas publik yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Sebaliknya untuk di wilayah-wilayah yang di pinggiran masih menghadapi tantangan ekonomi, baik karena rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif atau dominasi sektor informal, terbatasnya lapangan kerja yang layak, maupun adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan dan layanan keuangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai uji asumsi, yaitu di sini akan dibahas mengenai uji T dan uji F. Hasil uji T menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu UH, RLS, HLS, dan PPK, memiliki p-value lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada variabel berpengaruh secara signifikan secara parsial. Dan uji F menunjukkan p-value 0,0946 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi tidak signifikansi secara simultan. Namun jika batas alfanya adalah 0,1, maka dapat saja uji F menjadi signifikan. Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik, yaitu yang pertama adalah hasil dari uji normalitas, diketahui bahwa H0 tidak ditolak, yaitu error berdistribusi dengan normal. Kemudian hasil dari uji autokorelasi, yaitu H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi. Kemudian hasil uji multikolinialitas, yaitu VIF kurang dari 10 untuk semua variabel sehingga tidak terjadi multikoliniaritas. Dan yang terakhir adalah hasil dari uji heteroskedastisitas, yaitu H0 tidak ditolak, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, berikut ditampilkan hasil dari uji Moran's-Eye. Dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang diuji itu ada residual OLS, variabel dependen kita yaitu proporsi tenaga kerja perempuan, lalu ada variabel independen juga seperti RLS, HLS, UHH, dan juga PPK. Dari Moran's-Eye-nya sendiri dapat dilihat bahwa ada nilai negatif yaitu untuk variabel RLS dan juga HLS, sedangkan sisanya itu positif yang menandakan adanya autokorelasi spasial positif. Sedangkan untuk p-value, ketika kita mengambil taraf signifikansinya itu 10%, variabel yang signifikan itu hanyalah residual OLS dan juga UHH.
yang artinya hubungan spasial antar wilayah tetap muncul, tapi hanya dalam residual model OLS dan juga dalam variabel independen UHH, yang menjadi indikasi perlunya pendekatan regresi spasial untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat dan juga tidak bias. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dari uji Lagrange multiplier. Dapat dilihat pada slide bahwa beberapa jenis uji yang dilakukan itu ada LM error, LM lag, LM error adjusted, LM lag adjusted, dan juga LM SARMA. Di sini kita hanya akan fokus kepada nilai p-value, di mana ketika kita memilih taraf signifikansinya itu 5%, jenis uji yang signifikan itu ada LM error adjusted, LM lag, dan juga LM SARMA. Nah, berdasarkan keseluruhan hasil, model SEM itu dianggap paling tepat untuk menggantikan OLS dalam menganalisis data. Karena mengingat ketergantungan spasial sebelumnya itu hanya pada residualnya, bukan pada variabel-variabel dependennya. Selain itu juga hasil dari LM error dan LM error adjusted itu keduanya signifikan. Jadi memperkuat argumen bahwa model SEM ini yang paling tepat dan akan digunakan untuk observasi lanjutan. Oke, jadi setelah melakukan uji Morans-Eye dan juga uji Lagrange multiplier, diperoleh asumsi bahwa SEM ini merupakan model yang paling cocok dan sesuai dengan data yang kami miliki. Nah, tapi dalam implementasinya, kami tetap mencoba setiap model dan ingin melihat hasilnya apakah SEM ini memang benar merupakan model terbaik untuk data regresi spasial yang kami miliki. Nah, dalam tabel itu ditunjukkan hasil-hasil dari pemodelan yang telah kita lakukan, yaitu OLS, SAR, SEM, dan juga SARMA. Dan kesimpulannya, ternyata memang SEM merupakan model terbaik secara keseluruhan, di mana lambdanya itu signifikan, IC-nya paling rendah, dan variabel residualnya ini paling kecil, yang menunjukkan performa SEM ini adalah model yang paling efisien dan juga sesuai. Dan itu juga sejalan dengan hasil uji LM atau Lagrange multiplier yang telah kita lakukan, bahwa uji tersebut merekomendasikan SEM sebagai model yang akan kita gunakan. Nah, dari model terbaik SEM tadi, di sini akan dilakukan observasi lanjutan, yaitu akan dibandingkan antara peta aktual, peta prediksi, dan juga peta residual dari hasil model SEM. Di sini ditampilkan ada 3 peta, di mana peta pertama itu menunjukkan distribusi spasial proporsi perempuan sebagai tenaga profesional di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data aktual. Kemudian di peta kedua itu menggambarkan hasil prediksi dari model SEM tadi, di mana dapat dilihat bahwa tidak terlalu jauh perbedaan antara proporsi aktual dan proporsi prediksi dari model SEM. Ini menunjukkan bahwa model SEM itu cukup mampu menangkap variasi spasial proporsi perempuan profesional di wilayah tersebut. Sedangkan di peta ketiga ini adalah peta residual yang menampilkan selisih antara nilai aktual dan juga nilai prediksi dari hasil model SEM, yang memberi gambaran bahwa wilayah mana aja sih yang memiliki selisih lebih besar dan juga selisih lebih kecil. Di sini untuk warna merah itu melambangkan residual negatif, di mana hasil prediksinya itu lebih tinggi ketimbang data aktualnya, sedangkan warna biru itu residual positif, di mana hasil prediksinya ini lebih rendah dari proporsi aktualnya. Nah, dapat dilihat pada peta residualnya, itu warna yang paling pekat itu ada di bawah, itu Kabupaten Jeneponto, dan di tengah ada Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Buru, di mana warna pekat ini menandakan ada selisih yang cukup jauh antara proporsi aktual dan juga proporsi prediksi. Untuk analisis, kita akan menggunakan 3 metode machine learning, yaitu random forest, support vector regression, dan GBM. Diaplikasikan untuk memprediksi proporsi tenaga kerja perempuan di Sulawesi Selatan. Bagian dataset dilakukan dengan memisahkan 20% data sebagai testing dataset. Yang pertama, dilakukan regresi dengan random forest. Diperoleh nilai R-square sebesar 0,34 dan RMSE sebesar 3,38. Nilai R-square menunjukkan bahwa sekitar 34 variasi dalam proporsi tenaga kerja perempuan dapat dijelaskan oleh variabel prediktor yang digunakan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa model telah menangkap sebagian besar pola dalam data. Nilai RMSE sebesar 3,38 juga mengindikasikan bahwa kesalahan prediksi tersebut dapat dianggap cukup moderat. Nah, bisa dilihat pada outputnya pada codingan terlampir. Kemudian untuk peta aktual menunjukkan sebaran proporsi tenaga kerja perempuan yang bervariasi antar wilayah. Terdapat beberapa wilayah di mana prediksi modal cukup mendekati nilai aktual, namun ada juga yang menunjukkan bahwa perbedaannya cukup besar. Kesalahan prediksi tersebar secara acak tanpa pola spasial yang jelas.
Hal ini mengindikasikan bahwa model random forest belum sebenarnya menangkap faktor-faktor spasial yang mungkin mempengaruhi proporsi tenaga kerja perempuan di Sulawesi Selatan. Berikutnya dilakukan analisis regresi dengan support vector machine. Nah, terlihat dari model dan kodingan yang terlampir, model SVR dibangun dengan parameter C sama dengan 100 dan epsilon 1,0, serta melalui proses standarisasi data untuk meningkatkan performa. Hasil evaluasi model menunjukkan nilai R-square sebesar 0,56 dan RMSE sebesar 2,77 yang mengindikasikan bahwa model SVR ini memiliki kemampuan yang prediktif yang lebih baik dari random forest, dengan kemampuan menjelaskan sekitar 56% variasi data. Kemudian untuk peta aktualnya dan peta prediksi SVR menampilkan distribusi nilai yang relatif serupa, dengan wilayah-wilayah tertentu seperti daerah dengan proporsi tinggi dan rendah terprediksi dengan akurasi yang memadai. Peta residual yang menggambarkan selisih antara nilai aktual dan prediksi SVR menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki residual yang kecil, mengindikasikan ketepatan model prediksi yang cukup tinggi. Terakhir, akan digunakan gradient bushing machine atau GBM, terlampir dari coding dan output yang telah dilampirkan, dengan menggunakan parameter Nth estimator yaitu 100, learning rate 0,1, dan max depth 3, model GBM berhasil mencapai R-square sebesar 0,53 dan RMSE sebesar 2,87, yang mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 53% variasi data dengan rata-rata kesalahan prediksi sebesar 0,87. Hal ini menunjukkan bahwa GBM memiliki prediktif yang lebih baik. Berdasarkan peta residual GBM menunjukkan karakteristik yang menarik, di mana sebagian besar wilayah memiliki nilai residual yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa model GBM mampu memprediksi dengan presisi tingkat untuk mayoritas wilayah studi. Residual yang mendekati nol pada banyak wilayah menunjukkan adanya kecocokan yang baik antara prediksi dan nilai aktual. Dari ketiga model machine learning yang telah kami coba, akan dilakukan perbandingan model, dan didapatkan berdasarkan metrik evaluasi yang komprehensif yaitu R-square, RMSE, dan IC, dapat disimpulkan bahwa model SVR atau support vector machine adalah yang paling sesuai dan efektif dalam memodelkan proporsi tenaga kerja perempuan di Sulawesi Selatan. Karena dari tabel kita lihat, SVR memiliki nilai IC yang terkecil, nilai RMSE yang terkecil, dan nilai R-square yang terbesar. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kemudian akan dilakukan perbandingan secara keseluruhan dari seluruh model yang diuji, baik dari regresi spasial, OLS, SAR, SEM, dan SARMA, maupun machine learning yaitu random forest, SVR, dan GBM. Model SVR atau support vector regression menunjukkan kinerja yang paling unggul. Hal ini ditunjukkan oleh nilai AIC-nya yang terkecil yaitu 29,495, nilai RMSE terkecil yaitu 2,765, dan nilai R-square terbesar yaitu 0,56. Hal ini meyakinkan bahwa model machine learning khususnya SVR mampu meningkatkan keterbaikan model secara signifikan dibandingkan dengan model regresi spasial ataupun regresi biasa. Baik, berikut merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Kesimpulannya adalah hasil uji Morans AI pada residual OLS dengan nilai 0,391 dan p-value yang sangat kecil yaitu 0,0001 secara kuat menunjukkan adanya ketergantungan spasial yang signifikan, menegaskan bahwa fenomena proporsi tenaga kerja perempuan di Sulawesi Selatan tidak dapat dijelaskan hanya dengan model regresi biasa tanpa mempertimbangkan aspek spasial. Dalam perbandingan akurasi antara model regresi spasial dan model machine learning, ditemukan bahwa support vector regression atau SVR menunjukkan kinerja yang paling unggul, yaitu dengan nilai IC terendah, RMSE terendah, dan R-square tertinggi. Keunggulan ini menunjukkan bahwa model machine learning, khususnya SVR, lebih mampu menangani kompleksitas data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat untuk proporsi tenaga kerja perempuan di Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Sarannya adalah, berdasarkan temuan ini disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan model machine learning dalam studi-studi serupa yang melibatkan data spasial, dengan tujuan untuk prediksi yang akurat. Untuk penelitian yang mendatang, penting untuk terus menggali faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi tenaga kerja perempuan yang belum tercakup dalam UHH, HLS, LLS, dan PPK, terutama mempertimbangkan adanya ketergantungan spasial yang signifikan dalam residual OLS. Berikut merupakan beberapa referensi utama yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 kelas spasial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Terima kasih.